Timnas Vietnam sudah menjalani 3 pertandingan, dengan hasil 1 kali menang, dan 2 kali kekalahan, dengan raihan 3 poin. Sedangkan Indonesia, juga sudah menjalani 3 laga, dengan 1 kali kekalahan saat melawan Irak di Basra, 1 kali seri, dan 1 kali kemenangan, dengan raihan 4 poin. Tepat di bawah Irak, dan di atas Vietnam. Kekalahan kedua Vietnam terjadi kemarin, di leg pertama melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Leg kedua akan digelar di kandang Vietnam. Pertandingan digelar di Stadion My Dinh, Hanoi pada tanggal 26 Maret. Philippe Troussier memperkirakan, Indonesia bakal mengincar hasil imbang di leg kedua ini. Dia juga mewaspadai beberapa pemain Indonesia yang kualitasnya tidak diragukan lagi, seperti motor serang Tom Haye, dan striker barunya, yakni Ragnar Oratmangun. Pelatih Vietnam mengaku mewaspadai strategi serangan balik yang akan digunakan Shin Tae-yong. Berikut ungkapan Philippe Troussier. Setelah leg pertama, saya juga mengumpulkan banyak informasi tentang para pemain Indonesia dan Vietnam. Hal itu membantu saya melakukan penyesuaian untuk pertandingan berikutnya. Itulah ungkapan Philippe Troussier saat jumpa pers. Dia juga berharap, dukungan para supporter timnas Vietnam memadati stadion, seperti halnya supporter Indonesia memadati GBK kemarin. Mudah-mudahan saat pertandingan di Hanoi, kita akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Troussier juga mengatakan harapannya pada publik Vietnam. Kami berharap para supporter Vietnam datang ke stadion untuk memberikan semangat yang sangat kuat, untuk sepenuhnya mendukung tim. Selayaknya supporter Indonesia yang menginspirasi tim tuan rumah. Itulah kata penutup Troussier. Namun sayang, berita buruk itu terjawab dari para supporter Vietnam, yang justru enggan membeli tiket saat pertandingan di stadion nanti. Hal ini diutarakan oleh media Vietnam. Setelah dibukanya loket pembelian tiket, biasanya penjualan tiket dengan segera langsung diserbu. Namun untuk kali ini berbeda. Dari banyaknya pendukung Vietnam, mereka seolah mengantisipasi, agar tidak sampai menyaksikan tim andalannya jika sampai kalah di kandang sendiri. Dari banyak pengakuan warga Vietnam mulai dari kolom komentar Federasi Sepak Bola Vietnam, hingga pernyataan terbuka para warga yang mulai loyo untuk melihat timnya bermain di kandang sendiri. Dari pernyataan para supporter Vietnam, merujuk pada laga perdana di GBK, mereka menilai, Timnas Indonesia bukan dengan kekuatan utamanya sudah dapat mengalahkan Vietnam, sedangkan mereka datang ke Vietnam dengan kekuatan penuh. Dari laporan berita media Vietnam, kebanyakan dari para supporter Timnas Vietnam, mereka meragukan kemampuan tim besutan Philippe Troussier dapat mengalahkan Indonesia di My Dinh Stadium. Melihat gambaran kekuatan kedua tim, saat di GBK, Indonesia bukan dengan skuad utamanya sudah dapat mengalahkan Vietnam, sedangkan mereka sekarang bertandang ke Hanoi, dengan skuad terbaiknya. Dari sana, kebanyakan dari para supporter lebih memilih nonton bareng lewat layar lebar di kota Hanoi, Vietnam. Bahkan, ribuan supporter timnas Vietnam dengan berani dan terang-terangan mengatakan, mereka berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan tim kebanggaannya di kandangnya sendiri. Dari sebagian supporter Vietnam, mereka mengaku murka dan sangat kecewa atas kekalahan beruntun yang dialami tim bintang emas tersebut. Lazimnya, supporter akan sangat bersemangat ketika tim kebanggaannya bertanding di markasnya sendiri. Namun, sikap berbeda justru ditunjukkan oleh barisan para supporter timnas Vietnam. Mereka justru mengaku sangat ingin melihat anak asuh Shin Tae-yong kembali meraih kemenangan di markas Vietnam. Berikut ungkapan fans yang mendapat dukungan para supporter Vietnam. Di laga kali ini, saya sangat berharap Indonesia menang. Ini keinginan yang aneh bagi fans Vietnam. Saya tidak tahu, apakah ada orang yang memiliki pemikiran yang sama denganku. Kami tidak hanya berharap Vietnam kalah di pertandingan ini, tetapi kami juga berharap dapat mengucapkan selamat tinggal kepada pengarang sepak bola asal Prancis itu. Itulah ungkapan supporter Vietnam, yang ternyata mewakili ribuan supporter yang memiliki keinginan yang sama, di pertandingan Vietnam kontra Indonesia yang digelar di Hanoi, Vietnam. Para supporter Vietnam, mereka sepakat akan mendukung timnas Indonesia, agar sang pelatih dapat segera pergi dari Vietnam. Kemenangan beruntun timnas Indonesia atas Vietnam, yang baru saja terjadi di Gelora Bung Karno,
menjadikan pertandingan tersebut sebagai gambaran positif dengan penuh semangat bagi Tom Haye dan Jay Izes. Tom dan Jay memberikan respon atas pertandingan serta persaingan sepak bola Asia. Bahkan Tom Haye mengaku, dia sangat bahagia dengan hasil akhir. Walau dirinya belum sempat bergabung, dia mengatakan, semua proses sudah berjalan. Dia akan tampil di Hanoi, Vietnam pada leg kedua. Dia mengaku sudah tidak sabar ikut bergabung skuad Indonesia turun lapangan. Tom Haye akan memaksimalkan seluruh kemampuannya demi dapat lolos putaran ketiga, hingga menembus Piala Dunia bersama Indonesia. Pernyataan itu sempat dia ungkapkan sesaat setelah proses pengambilan sumpahnya usai, bersama Ragnar Oratmangun. Berikut ungkapan Tom dan Ragnar, "Saya sudah tidak sabar ingin bergabung skuad Indonesia. Kami akan bermain sebaik mungkin agar kami dapat lolos hingga menembus Piala Dunia bersama Indonesia." Dengan deretan para pemain inti, ditambah sejumlah pemain baru yang memiliki kualitas di atas rata-rata pemain Asia, seperti apa yang dikatakan Sintayong, di laga kedua melawan Vietnam, pelatih asal Korsel tersebut, sangat percaya diri dapat memperoleh hasil maksimal. Di leg kedua, komposisi pemain sudah bisa dikombinasikan. Pemain inti dan cadangan memiliki kualitas yang baik, walau harus bertanding di hadapan publik Vietnam. Prediksi pertandingan akan berjalan dengan intensitas tinggi, sangat seru dan sengit. Dengan hadirnya 4 pemain tambahan yang berkualitas Eropa, Sintayong menargetkan kemenangan untuk timnas Indonesia. Hal itu tentu tidak mudah. Namun Sintayong sudah mengatakan, pertandingan di Vietnam akan lebih maksimal nantinya. Itulah ungkapan penuh percaya diri Sintayong. Kekalahan terulang timnas Vietnam dari Indonesia, menjadikan publik Vietnam semakin beram, dengan kepemimpinan Philippe Troussier, pelatih asal Prancis tersebut, bahkan sudah menjadi bahan olok-olokan di berbagai media Vietnam, hingga mencuat di permukaan publik. Sebelum kekalahan Vietnam yang terjadi di Gelora Bung Karno kemarin, Philippe Troussier bahkan sudah mendapat serangan publik Vietnam. Hal itu diutarakan langsung olehnya saat sebelum laga terjadi. Pelatih asal Prancis tersebut mengaku sangat dibenci publik Vietnam atas kegagalannya di Piala Asia lalu. Terlebih saat dipulangkan paksa oleh Indonesia dengan skor 1-0. Ditambah lagi kekalahannya yang baru saja terjadi di Gelora Bung Karno. Dengan begitu, Philippe Troussier berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih kemenangan saat pertandingan leg kedua di Hanoi. This French is coming to destroy Vietnam football. Menurut media Vietnam, The Tao dan Soha, permainan timnas Vietnam sebetulnya menunjukkan kenaikan level dari segi kualitas permainan dari yang sebelumnya. Hanya saja kekalahan Vietnam di beberapa pertandingan terakhirnya, saat Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, menurut media Vietnam, kekalahan itu bukan faktor permainan buruk Vietnam. Hal itu disebabkan karena lawan yang dihadapi, seperti Jepang, Irak, dan yang terakhir Indonesia, mereka semua merupakan tim kuat Asia saat ini. Terkhusus bagi Indonesia, mereka menunjukkan kenaikan level yang begitu cepat dan pesat. Dengan begitu, ini dapat menjadi motivasi para pemain. Media Vietnam itu juga mengatakan, permainan Vietnam sejatinya sudah baik. Hanya saja dalam sepak bola faktor keberuntungan menjadi hasil akhir sebuah laga. Itulah kutipan berita pro dan kontra media Vietnam. Dan kini, mindset itu mulai kembali dibangun oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, agar lebih percaya dengan pelatih saat ini. Berita motivasi media Vietnam tersebut mencuat, hingga meluas ke publik di Vietnam bahkan ke Indonesia. Vietnam masih memiliki peluang dengan catatan, tidak boleh kembali kalah. Kesempatan itu masih kembali diberikan masyarakat Vietnam, dengan syarat, Vietnam harus menang di kandang. Namun jika kembali kalah, warga Vietnam berencana akan melakukan demo di kota Hanoi, dan tentu ancaman pemecatan Troussier akan kembali diajukan masyarakat Vietnam seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Media Vietnam bahkan menambahkan, kekalahan timnas Vietnam atas Indonesia, itu bukan faktor kemunduran level sepak bola Vietnam, namun justru sebaliknya, sejak ditangani kepelatihan Troussier, banyak pemain yang lebih disiplin dan bermain dengan taktik bukan otot, bukan dengan permainan kasar seperti yang lalu. Selain itu, faktor utama yang membuat Vietnam kalah beruntun dari Indonesia, hal itu disebabkan karena kemajuan kualitas sepak bola Indonesia yang begitu cepat dan pesat. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan banyak pemain keturunan untuk dikombinasikan dengan pemain lokal.
Hal itulah yang membuat warna sepak bola Indonesia begitu kaya dan solid. Itulah berbagai kontroversi media di Vietnam yang membahas kekuatan kedua tim. Di pertandingan leg kedua kualifikasi Piala Dunia, antara Indonesia kontra Vietnam di Hanoi, pertandingan itu menjadi ajang pembuktian. Trussier berjanji akan berusaha memetik kemenangan di kandang sendiri, dan menariknya, begitupun dengan Sintayong, bahkan dia beranggapan, kemenangan Indonesia 1-0 di Gelora Bung Karno kemarin, itu kemenangan yang beruntung. Namun di leg kedua di Vietnam nanti, kami jauh lebih siap untuk raih kemenangan di kandang lawan. Di hadapan puluhan ribu supporter Vietnam, semua pemain sudah siap dikombinasikan, dan inilah yang kami tunggu. Itulah ungkapan kepercayaan diri Sintayong. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.